Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Barengan sama aku, Laras Tahira pastinya dong. Gimana kabar kamu di hari ini teman-teman? Semoga setelah berkegiatan seharian dari pagi, siang sampai sekarang sore masih tetap semangat dong ya. Apalagi ketemuan sama aku, yang pastinya gak cuma sendirian dong. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama seorang expert. Kira-kira bakal bahas apa sih sore ini gitu kan ya. Dan ini sih aku announce aja buat kamu yang suka sama dunia fashion, kayaknya harus merapat dan kencengin volume suara di TV kamu atau mungkin di cellphone kamu dan segala macam gitu ya, karena obrolannya mungkin bisa sangat inspiring buat kamu gitu ya. Dan seperti biasa nih aku juga mau ngingetin kalau tayangan ini gak cuma ada di YouTube-nya Partai Perindo aja ya, karena kamu juga bisa menyaksikan ini di Instagram, Facebook, Twitter Partai Perindo @partaiperindo. Itu dia di situ. Ada di RCTI Plus juga. Kita juga tayang di Okezone, Sindonews, inews.id dan juga website Partai Perindo ya. Dan seperti biasa juga kita bakal bagi-bagi hadiah giveaway totalnya Rp300.000, masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung yang bisa memberikan komentar yang seru tentang topik kita di hari ini. Tapi jangan lupa kamu follow juga Instagramnya Partai Perindo di mana? Betul sekali, di @partaiperindo ya. Jadi seperti yang tadi Lara sudah bilang, hari ini spesial buat kamu para fashion enthusiast gitu, atau mungkin kamu orangnya tuh kayaknya nggak bisa nggak update soal fashion gitu. Apalagi kalau ngikutin fashion dari luar negeri sana yang mungkin kalau kita tahu banyak sekali ya, ada spring, ada autumn, ada winter, ada lupa satu lagi apa, nanti kita tanya deh sama ahlinya gitu ya. Jadi yang bakal kita bahas kali ini, kita bakal mengulik bidang pekerjaan fashion stylist dari hobi sampai profesi. Karena mungkin banyak yang susah membedakan antara fashion stylist, designer, atau apapun itu yang ada di dunia fashion ya. Beliau ini adalah seorang fashion and beauty editor profesional dari High End Magazine. Langsung aja kita menyapa ada Kak Bung Bung Mangaraja Negoro. Keren banget namanya. Selamat Halo. sore. Hai. Thank you for having me. Sama-sama loh. Aku senang Kak Bung Bung nih bisa hadir di sini, bisa menginspirasi teman-teman, khususnya generasi milenial dan juga Gen Z yang mungkin sangat tertarik dengan fashion ini gitu. Karena aku sendiri, ya sekarang siapa sih yang nggak tertarik dengan fashion gitu ya? Kayak kita ngikutin apa-apa semua terinfluence dari influencer of course gitu, dari majalah. Nah ini kita nggak tahu nih apakah masih banyak yang membeli majalah gitu. Coba aku penasaran juga gitu. Dan dari mana sih kita sebaiknya mencocokkan fashion yang ada dengan apa yang kita pakai gitu. Mungkin Kak Bumbung ini lebih profesional gitu. Tapi sebelum ke situ, aku pengen Kak Bumbung ini ceritain dulu dong, bukan kisah dong. Kalau kisah hidup tuh kayaknya kesannya gimana gitu ya, kisah hidup ya, perjalanan karir lah gitu. Mungkin dulunya pas sekolah ngambil jurusan fashion stylist, atau mungkin dulu tuh sebenarnya ngambilnya IT gitu, tapi masuknya jadi tiba-tiba Jauh jadi, ada bisa jadi Iya, loh bisa. ya kan, Ada sih, karena ada sih temen fashion. aku. Iya coba mungkin Kak Bumu boleh cerita nih perjalanan karir dari semenjak dulu. Kalau dari awal ya, aku tuh kuliah sebenarnya ambil advertising communications. Tuh kan, udah aku bilang kan, Ya, nggak fashion loh. Periklanan. Tapi sudah belajar tentang mood board, Mood board. foto yang bagus tuh gimana segala macam. Kayak gitu. Terus diawali sebenarnya karirnya tuh dari 2012. Aku tuh magang di High End dulu. Oh, baik. Magang di High End justru 2012 akhir November. Lalu bener-bener profesionalnya kerja yang bener-bener seriusnya itu di tahun 2013 aku setahun kerja. kemudian, keren deh. Nggak sampai setahun kemudian sih. Jadi nggak nyampe setahun. kayak April gitu 2013 aku udah kerja di majalah. Terus sebagai stylist dan writer, tapi masih junior. Oke. Setelah itu terus akhirnya aku dikontak lagi nih 2018. Hah? Dari 2013? Iya. Berarti 5 sama tahun High End, kemudian, sama High End iya. maksudnya. Di kontak lagi mau nggak gabung di High End lagi. Terus Berarti akhirnya kamu waktu jadi anak magang rajin ya. iya, rajin, ditelepon. makanya mereka ingat gitu. Terus kayak harus balik nggak ya gitu. Akhirnya aku balik sih. Waktu itu lagi ngapain pas lagi ditelepon? Aku masih kerja di majalah fashion. Oh, sebelumnya. tetap di Iya, majalah. iya. Tapi karena udah sayang sama High End. Iya, jadi aku pengen coba sesuatu yang baru dan dan satu grupnya kan MNC dan besar banget, banyak banget kesempatannya nanti. Jadi aku pikir ya udah aku mau coba di High End gitu. Oke, nah akhirnya menjadi seorang, kita bilangnya fashion stylist gitu ya. Ada beberapa pekerjaan lah di bidang fashion ini. Banyak ya, selain fashion stylist ada yang tadi aku bilang ada desainer. Ada apa lagi tuh Kak Bung Bung? Desainer apa lagi ya?
Iya sih, yang paling orang notice fashion designer, fashion stylist. Nah, fashion designer, fashion stylist dan segala macam. Mungkin boleh dijelasin perbedaannya apa nih? Perbedaannya ya, kalau fashion designer itu figur yang membuat satu pakaian. Mm-mm. Misalnya kamu pakai, aku pakai, itu desainer yang buat bajunya Oke. gitu. Kalau misalnya fashion stylist seperti apa yang aku kerjakan sekarang itu adalah bagaimana kita kombinasikan baju yang diciptakan oleh desainer I see. dengan ide make up, ide hairstyle jadi satu penampilan yang utuh, itu kerjaan fashion stylist. Mix and match. Mix and match-nya lah. Mix and match. Gampangnya kayak gitu. Ya, ini aku pakai bahasa awam aja ya, Ya, mix and match gitu. Jadi belum tentu kalau kamu punya barang-barang branded ya, yang mahal banget, tapi kalau nggak pinter mix and match, Betul. ya sama aja bohong, bener nggak? Kelihatannya nggak mahal. Kelihatannya nggak mahal. Itu yang susah, itu yang susah. Banyak yang gitu. Iya banyak, iya kan. Dan banyak juga orang-orang yang sebenarnya sih bajunya. Oke, kita ambil satu contoh. Kak Bung Bung tahu BC, Bella CLRS? Dia salah satu influencer fashion. Tahu. Nah, ini salah satu idola aku juga gitu ya. Waktu itu sempat aku interview dia ini, terus pas ngelihat setelannya ya memang dia tuh kalau zaman sekarang tuh orang-orang bilangnya cewek mamba. Cuma makanya dia black on black gitu Black on kan black. ya. Terus waktu itu aku iseng lah nanya sama partner siaranku kan, ini blazer yang dia pakai ini lucu banget gitu. Terus kupikir, oh ini pasti kayaknya branded banget lah gitu. Terus pas dia jawab, ternyata dia thrifting dan harganya cuma 30.000. Banyak yang kayak gitu. 30.000, tapi dia tuh pakai kelihatan keren banget, jadi mahal gitu dipakai sama dia. Sense of stylingnya, sense ngeliat dia satu barang itu mahal segala macam itu terasah kali ya, udah terasah. Sebenarnya untuk mix and match sebuah style itu tuh butuh belajar kah, butuh sekolah dulu kah, atau butuh banyak ngelihat referensi atau kayak gimana nih? Sebenarnya kalau kembali ke aku lebih ke apa ya? Pengalaman dan referensi. Banyak belajar itu nggak mesti dari sekolah gitu. Banyak belajar dari mungkin lihat dari YouTube atau mungkin kita lihat senior kita segala macam. Kalau misalnya itu referensinya di aku ya, pengalaman aku. Atau nggak kita bisa baca atau lihat majalah segala macam. Lalu kita aplikasikan ke diri kita sendiri sih. Tapi gimana itu harus caranya? dibiasain aja. Oke, itu ya bisa karena terbiasa Betul, gitu ya. betul. Kak Bumbu kan seorang laki-laki, terus men-styling banyak model, nggak cuma laki-laki juga, pasti cewek-cewek Malah juga. kebanyakan perempuan ya. Ya benar, Nah, model-model, iya. pasti kan kerjasamanya sama model gitu. Itu gimana? Maksudnya apakah yaudah karena gue cowok, ya udah gue akan men-styling cewek yang kayak ya gue suka sama cewek yang kayak gini gitu. Jadi kayak subjektif gitu. Kalau aku sih kebanyakan aku styling orang nggak usah model deh, misalnya entah selebriti atau mungkin socialite yang aku styling di high end. Itu aku lebih ngelihat karakternya dia seperti apa, bentuk badannya seperti apa, kulitnya warnanya seperti apa, rambutnya juga warnanya seperti apa, apakah di highlight segala macam. Itu tuh semua apa ya, mendukung satu tampilan yang akan aku siapkan gitu loh. Karena nggak semuanya bisa dilaras cantik, bagus gitu kelihatannya, karena kan mungkin postur kamunya badannya tinggi, kurus segala macam, mungkin di orang yang lain berbeda gitu. Jadi aku ngelihat personalitinya juga, bentuk badannya juga semuanya. Oh, dipelajari dulu. Iya, gitu. betul Iya, sekali. iya, Jadi iya. nggak keluar dari karakternya dia juga kan, nggak terlalu enak sih menurut aku ya. Berarti kalau mencari sebuah karakter di setiap model itu, kalau versinya Kak Bung Bung nih seperti apa nih? Apakah harus ngobrol dulu sama modelnya? Dan pernah nggak sih ada kejadian di mana Kak Bung Bung ini nge-style orang, atau apa sih bahasanya, stylingin orang gitu ya? Stylingin orang, terus dia ngerasa nggak pede dan dia ngerasa kalau itu tuh nggak gue banget gitu. Kayaknya mostly sih nggak pernah sih. Nggak pernah. Oh, berarti Mungkin kalau nggak pedenya karena mungkin mereka belum pernah pakai satu piece yang aku siapin. Misalnya nih ada satu orang yang nggak kayak, aku bagus nggak sih pakai bulu-bulu gini, karena mereka nggak pernah pakai bulu-bulu, ternyata bagus gitu. Ketika pas udah difoto, pas mereka ngaca, oh ternyata aku bagus pakai bulu-bulu. Kayak gitu sih, bukan kayak nggak pede karena ini kekecilan, ini terlalu terbuka, enggak Iya, sih. itu. Aku Oh, juga itu pasti sesuaiin sama mereka. Kalau mereka suka yang bagian atasnya lebih terbuka, mungkin off shoulder segala macam, aku akan siapkan kayak gitu. Jadi aku ngelihat, kadang nggak mesti ngobrol, aku bisa lihat dari Instagram mereka tuh update-nya seperti apa sih hari-hari, kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi merhatiin orang juga Ya, ya. itu harus banget sih, Harus perhatiin banget. Dan orangnya kayak apa.
dan seorang fashion styling itu Hmm, harus apa istilahnya, harus perhatian karena harus tahu betul. juga kan dia orangnya seperti apa Ya, gitu. Jadi biar attention pas to detail. sama attention to detail. Benar, aku setuju sekali Yes, ya. betul. Terus di sini juga ada sebuah kutipan gitu ya, katanya kalau dalam fashion styling ada tahapan fashion design dan pattern drafting gitu. Ini ada standar khususnya nggak sih kalau kita berbicara mengenai ini ya apa namanya, bukan yang perorangan tapi Mhm. bekerja di dunia industri gitu, Ya, oke. photoshoot bersama model-model. Nah mungkin bisa sambil kita tampilin juga ini hasil karya dari Kak Bung Bung gitu ya, Oh my model-model yang God. ada. Nah ini ada videonya dulu. Unseen Memories adalah temanya. Ya, ini judulnya Unseen Oh Memories. judulnya, Jadi judulnya. ini tuh fashion spread di fashion issue tahun lalu HN 2021, lagi corona banget ya. Jadi aku bikin satu, karena ini fashion issue, one of the biggest issues of the last magazines. Jadi aku bikin lebih ekstra looknya gitu. Tempatnya juga aku cari yang benar-benar Ini di wow Jakarta. gitu. Ini di Jakarta, di restoran, Di restoran. di satu restoran. Ini kayaknya restoran All You Can Eat ya? Oh, Enggak, bukan ya? enggak, justru enggak. Chinese Ya restoran dimsum gitu. lah. Iya, ada dimsumnya. Gitu. Nah, untuk pekerjaan seperti inilah gitu ya. Apakah ada standar-standar khusus dari mulai bentuk badan dari seorang modelnya, tinggi badan dan segala macam? Karena setahu aku kalau model yang mau ikutan Jakarta Fashion Week Ya, atau apapun itu itulah, ada itu udah castingnya dulu ya, ada ada castingnya dulu. standarnya ya. Nah, kalau untuk pemotretan atau membuat video seperti tadi, Aku sih pasti cari model yang sesuai dengan tema atau judul yang aku persiapkan untuk di majalah, dan kira-kira bajunya yang available tuh kayak apa. Kalau misalnya aku konsepnya seperti tadi contoh videonya itu kan Chinese Emperor gitu. Iya. Jadi pasti aku pilih modelnya yang Oriental lebih look ya? oriental look, make upnya seperti apa, bajunya itu semua disesuaikan. Tergantung temanya sih kalau aku. tergantung tema. Jadi tidak menutup kemungkinan buat yang big size juga bisa ikutan Bisa, ya. bisa banget, bisa banget. Karena apalagi sekarang udah banyak lah kalau ngomongin soal tema photoshoot tuh udah luas banget, gak cuman skinny petit aja Iya, gitu iya, yang bisa iya, iya. masuk ke dunia Semuanya fashion. sekarang diterima di dunia fashion sih. Bener, Ya. bener. Tapi Makanya ada banyak model kan yang beber yang curvy. Sekarang iya, istilahnya tuh curvy. curvy models Oh gitu. curvy bukan big size ya. Bukan Kalau big dulu big size. size, sekarang curvy gitu. Lebih curvy. Curvy. Aku juga mau sih kalau curvy ya kayak gitu. Seksi gitu. Nah, cuman kalau untuk Kak Bung Bung sendiri nih, kan pasti setiap fashion stylist itu pasti punya seleranya masing-masing Iya. gitu ya. Kamu ini tipe fashion stylist yang seperti apa? Yang suka yang gothic atau apa ya? Aku susah sih ya bahasa fashion. Udah kita ngomong bahasa sekarang aja cece mamba, cece kue atau apalah gitu. Aku tuh sukanya apa ya? Aku tuh suka styling yang lebih acceptable and wearable di semua orang, di semua usia, di semua gaya gitu loh. Jadi mamba aku suka tapi with a twist. Cewek kue aku suka but with a twist gitu. Karena Apa twistnya? twistnya misalnya gini. Misalnya aku pakai black on black nih. Black on black, Top mungkin to toe gitu. biar nggak lebih bosen. Kalau kata Anna Winter, dia tuh nggak suka banget black on black. Hah? Tapi kalau aku pikir kita kasih twist, misalnya materialnya leather kah, Oh, jaket leather misalnya, iya, atau iya. mungkin knitwear gitu. Jadi hitam on hitam itu tidak membosankan gitu. Jadi kalau bahasa awamnya kita nggak menaruh satu bahan baju di kita gitu ya. Jadi bisa menaruh entah itu leather kah atau mungkin bahan baju apa gitu supaya nggak Iya, iya. boring gitu. Ada detail-detail Ada detail tersendiri juga. kayak gitu sih. Iya. Jadi aku tuh nggak ada satu pakem gitu. Oh, gue sukanya yang lebih gini. Aku segala jenis. Makanya aku kalau misalnya teman-teman lihat di high end gitu atau di Instagram aku, pasti kadang-kadang bisa princessy, kadang-kadang bisa smart casual, kadang-kadang bisa cewek mamba mungkin, Iya, atau iya. lebih agak gotik, tapi pasti wearable, acceptable di semua orang, with a twist aja gitu. Ah, Yang tadi berarti aku bilang. karakternya itu ada Iya. twistnya gitu kan ya. Dan tadi juga Kak Bung Bung sempat mention soal fashion issue. Fashion issue di bulan September. Nah mungkin teman-teman juga bingung juga fashion issue apa nih? Kita lagi isunya nggak fashion nih, fashion issue gitu. Iya. Jadi kalau di majalah tuh kita kan kiblatnya pasti di majalah-majalah luar gitu. Let's say kayak Vogue atau Iya. Bazaar segala macam, yang pasti setiap September itu adalah waktu di mana mereka ekstra untuk setiap photoshoot dan artikelnya. Jadi misalnya edisi September itu adalah
jejak awal kita itu apa namanya menjelaskan atau mungkin para desainer launching baju-baju mereka untuk edisi untuk musim fall dan winter gitu atau Oh, autumn winter. selalu. Jadi startnya itu kan dari Desember. Oke. Bahkan brand-brand luar itu yang ada di Indonesia, let's say Dior, Versace segala macam itu pasti September udah beralih ke musim yang baru yang adalah fall winter atau autumn winter. Jadi selama September sampai Februari itu startnya di September. Jadi ketika September kita kasih sneak peek nih di majalah apa sih yang akan available di Indonesia, seperti apa sih trennya gitu-gitu. Jadi September itu adalah apa ya sneak peek lah untuk tren kedepannya gitu. Tapi teman-teman fashion stylist ini udah tahu modelan-modelan baju Iya, yang akan iya. keluar seperti apa. Iya, karena gitu. kan show fall winter itu diadakan tuh di bulan Februari atau Januari akhir dan sampai Februari. Jadi kita tuh udah ada sneak peeknya duluan sebenarnya. Sebelum Fashion Week. Iya gitu. Jadi kayak sebelum September issue itu kita udah tahu nih, oh udah kayak gini tema besar segala macam terus kita salurkan ke majalah kita di edisi September dengan twist yang berbeda lagi gitu. Oke, jadi pertengahan tahun sebelum September udah brainstorming tuh semuanya gitu ya untuk mempersiapkan fashion apa aja nih yang bakalan hits di akhir tahun. bisa Akhir dibilang tahun seperti sampai itu. awal tahun depan gitu. Akhirnya sampai awal tahun depan gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal tren fashion sendiri kan selalu berubah-ubah, kadang balik lagi ke tahun 90-an, 80-an, 70-an gitu. Untuk Kak Bungbung sendiri gimana caranya untuk bisa peka atau aware gitu ya soal fashion yang bakal ada, terus gimana? Pasti kan ini dulu ya, apa sih namanya riset gitu, kayak cari-cari riset dulu gitu. Kalau Kak Bungbung sendiri tuh ngerisetnya tuh gimana? Aku pasti let's say kalau mau ngejalan September misalnya untuk tren akhir tahun deh gitu. Pasti aku dari lihat show-show yang ada di awal tahun ini. Gitu loh. Jadi Oh, aku lihat yang sebelumnya. yang sebelumnya jadi aku lihat dulu apa yang akan tren nanti upcoming-nya terus kita tuh udah banyak platform kayak YouTube, ada Instagram, ada website dari majalah-majalah fashion dunia ada. Jadi kita tuh tinggal atau Pinterest gitu misalnya gitu. Jadi kita tinggal ngelihat aja. Nanti kita tinggal combine aja dengan apa yang kita punya atau apa yang kita suka. Udah deh, jadi. Jadi sebenarnya sih balik lagi ya, basicnya harus kreatif ya. Harus kreatif dan mau mencari aja karena platformnya tuh banyak gitu. Kita udah disuguhkan banyak cara, kita tinggal cari aja, banyak banget. Jangan males Iya. gitu, iya. Gitu. Tapi kenapa ya susah banget gitu? Makanya tadi aku tanya, ini tuh harus ada basic ilmunya atau segala macamnya. Karena kalau misalnya let's say aku mau nge-MC nih ke Bungbung ya, terus ngelihat lemari nih ya banyak baju, cuman apa yang harus gue pakai ya? Kayaknya ini udah gue pakai deh. Ini bla 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 bla. Itu harus gimana sih caranya? Mungkin itu tips untuk teman-teman podcast Aksi Nyata yang sama kayak Laras nih, ketika kamu mau berpergian, mau ngedate let's say, atau mungkin mau kerja tapi ya semi-semi entertainment dah yang dilihat orang gitu. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus ngeluarin baju, kita jajarin satu-satu, terus kita mix and match atau gimana? Atau ngelihat ke archive baju apa aja yang kita punya gitu, gimana? Kalau menurut aku, kamu tuh harus tahu atau kita semua harus tahu diri kita tuh seperti apa, karakter kita, bentuk badan kita. Karena pasti ada yang ada satu sisi yang mungkin mau ditutupi atau yang lebih di-embrace segala macam. Kita harus tahu partnya. Kulit kita tuh misalnya warna kuning langsat, pakai bajunya warna seperti apa kita harus sudah tahu. Atau putih atau coklat kulitnya kita udah tahu. Kita harus sudah tahu diri kita sendiri dulu. Berarti itu untuk pemilihan warnanya dulu. Ya warna baju. atau mungkin cuttingnya segala macam. Let's say kayak kita mungkin lebih berisi seperti aku nih, laki-laki atau perempuan lah yang berisi, mungkin nggak terlalu cocok, mungkin ya nggak terlalu cocok yang terlalu fit banget. Lebih loose, lebih enak dilihat, lebih nyaman dipakai dalam banyak hal, dalam banyak kegiatan kayak gitu-gitu sih. Jadi kita tahu diri kita dulu, baru kita bisa bisa pilih-pilih lah materialnya atau mungkin cuttingannya segala macam. Baru kita lihat referensi, mungkin ada satu sosok yang bisa kita jadikan tuh sosok inspirasi untuk styling. Misalnya kamu suka siapa yang mungkin bentuk badannya sama kayak kamu bisa ikutin cara berpakaiannya kayak gitu. Aku suka Jovi Adiguna. Ya, kamu bisa mungkin terinspirasi Jovi lagi pakai kemarin dia pakai kemeja warna apa gitu. Bisa kamu stylingnya dengan apa yang kamu punya gitu. Mungkin kamu nggak punya kemeja hijau tapi kemeja warna lain tapi pakai jaketnya kayak Jovi segala macam tuh bisa banget. Iya. Jadi ya gitu ya, kayak kalau harus banyak referensi ya. Iya bener, harus banyak referensi. Jovi Adiguna aku suka, Beci aku suka. Terus siapalah gitu you can name it gitu, kayak influencer. Buka Pinterest bagus. Yes, aku pun kayak gitu. Ketika aku styling untuk diri aku sendiri pun aku punya
satu atau dua orang yang aku look up to, jadi aku bisa terinspirasi, oh baju kayak gini ternyata Iya bagus, kan? gitu-gitu sih. Iya, jadi emang harus Iya, banyak referensi dan jangan males gitu iya, iya, ya. iya, iya. Nah itu apa yang dikerjakan, salah satu yang dikerjakan oleh Kak Bumbung gitu ya. Nah untuk di High End Magazine ini ya, Mm-mm. sebagai fashion and beauty editor, job listnya ngapain aja nih? Ini bikin editorial project, analisis target reference, atau Mm-mm. mungkin yaitu mengkomunikasikan visual terkait style dari High End Magazine. Itu gimana sih kerjaan di High End Magazine ini Itu betul sebenarnya? semua sih. Itu Masih betul semua. banyak ternyata. Sebenarnya masih banyak. Jadi Wow, kalau kurang aku, ya datanya ya Mbak ah, ya, tolong ditambah tapi itu ya. udah benar. Tapi kalau aku tuh apa ya? Aku untuk photoshoot udah pasti semua photoshoot aku kerjain, mulai dari cover sampai fashion spread, beauty spread segala Pose? macam. Aku ngarahin juga. Oh ngarahin Jadi pose, oh banyak ketika ya. photoshoot tuh aku juga ngarahin gaya, lightingnya kayak Lighting, apa. iya. Gue maunya di sini pakai bayangan, di sini terang gitu. I Itu aku yang see, tentuin. I see, I see. Terus mix and match bajunya udah pasti. Aku juga ngambil baju ke toko, ke kantor brandnya segala macam. Aku mix and match di hari H. Aku tentuin makeupnya, tentuin hairdo-nya kayak apa, tempatnya mau photoshoot di mana, atau di studio kah, atau di tempat restoran kah, atau di mana. Terus aku nulis juga. Nulis? Pasti aku review, misalnya ada koleksi Dior Fall Winter, aku pasti review karena aku Oke. pasti datang ke acaranya juga. Hmm. And then apalagi ya, banyak deh. Banyak nih makanya teman-teman podcast mungkin penasaran ya. Tadi udah disebutin kerjaannya tuh lebih banyak dari yang tadi udah kita sebutin gitu ya. Yeah. Kamu kalau mau lihat hasilnya, ini tuh kayak kamu ngelihat hasil foto billboard di luar negeri gitu. Nih kalau nggak percaya nih ya. Thank you. Jadi nah ini lihat deh. Ini Ah. hasil karyanya Kak Bumbung, di mana Kak Bumbung ini yang mengkonsepkan Ya, semuanya ya. semuanya sampai foto ini di print di High End Hah? Magazine, itu kerjaan aku. Sampai di print. Sampai di print. Emang nggak ada orang yang nge-print Oh, di enggak, sana? maksudnya sampai di print tuh aku yang ngelihat detailnya gitu. Nih lihat dari pemilihan warnanya, kemudian pemilihan Sampai style. kasih captionnya sure Caption. to leave a Lasting lasting impression. impression. Kayak Ini gitu-gitu semuanya tuh aku hasil kerjain. Kak Bumbung ya. Iya. Wah, emang gak ada orang lagi yang bantuin? Eh, Atau butuh aku? ada bisa sih. aku bisa assist kok. Waktu ya. itu aku ada anak magang nih kalau nggak salah Ada ini. anak magang. Tapi aku pasti istilahnya main idenya dari aku gitu. Semuanya kan, ini Iya. sampai Kim Jones Space Oh, Homage to iya, iya, iya. Ini tuh koleksi Fendi semua. Jadi ini koleksi Kim Jones. Kim Jones tuh waktu itu baru diangkat banget jadi desainernya, creative directornya Fendi Women's Wear. Jadi ini koleksi pertamanya karyanya si Kim Jones. Ini keren banget loh, dari apa yang kita lihat secara ini aja lah ya, secara polos aja nih, kita nggak ngerti, yang nggak ngerti fashion juga kalau ngeliat ini, oh iya ini sangat high sekali ya. Ya, ini Makanya koleksi nama, runway-nya dia. kenapa? Oh, Runway, runway-nya. ah. Oke, ya Milan nggak salah Fashion namanya Week. High End Magazine ya. Iya. Ini high class banget gitu ya, bener nggak? Tiba-tiba sampai di Jakarta cepet gitu. Jadi ya udah aku pinjam semua gitu. Oh gitu, oh mumpung. Mumpung biar nggak kedahuluan sama majalah Iya lain. bener-bener. Nah ini juga, nah ini Ini juga foto sebenarnya, di Bali. dari tone warna dan segala macam kan beda banget sama yang tadi ya. Cuman tetap kelihatan mahal. Ini apa rahasianya nih? Ya nggak usah dibeberin juga sih sebenarnya kalau rahasia ya. Cuman Banyak hal yang mendukung sih. seperti Modelnya juga kita harus pintar, kita harus jeli pilih modelnya. Nah dia tuh, aku pertama kali ngeliat dia di show-nya Denny Wirawan, dan aku kira gue harus foto nih orang gitu karena struktur mukanya mahal, kulitnya bagus segala macam. Terus untungnya dia orang Bali dan dia lagi tinggal di Bali, dan aku lagi mau ke Bali juga. Tempatnya juga mendukung, baju-bajunya juga Yogi Pratama, Valentino, Denny Wirawan, Dior segala macam mendukung juga. Jadi kita sesuaiin sama strukturnya si Nadia juga dan tempatnya juga. Kebetulan tempatnya, hotelnya punya LVMH, oh wow. grupnya LV, jadi Oh, wow. semuanya ya bagus aja. Ya udah nggak usah ditanya. Semuanya itu lah mendukung ya. gitu, semuanya mendukung, nggak cuman bajunya doang. Ini nih masih keluarga besar nih. Ibu Valencia Tando. Ya Valencia Tanah dan keluarga besar. Tapi tadi pas sebelumnya aku lihat nih kayak model aja gitu, kayak model. Tapi pas dilihat Cantik lagi, ya, Ibu, ternyata ya. iya ternyata ini keluarga besar ya. Iya, jadi ini untuk cover Desember tahun lalu. Bu Valen lagi ngobrol tentang Soyu waktu itu, jadi Korean beauty gitu. Ya makeup ya. Jadi aku kayak kepikirannya, oh ya udah Korean style, kayak yang ada di drama-drama gitu. Drakor. Jadi aku Stylenya hadir. drakor banget. Iya, jadi misalnya bajunya yang simple tapi ada twistnya. Lagi-lagi ada itu dia, twistnya. lace ya? Twistnya tuh si jaket balmang ini yang bener-bener sparkling ada gitu. sini lace. Oh dia kayak mengkilat gitu ya. Mengkilat-mengkilat gitu, kayak sisik ikan gitu kan. Ini baju Dior yang simple banget, terus aku pakein jepit rambut gitu. Udah tau lah ya harganya ya. Ya. Dior. Terus pengen seperti business woman gitu, tapi tetap ada Korea-Koreanya. Aku
ya gitulah Ya kita bisa looknya. lihat ya. Kemudian ini Gitu-gitu. ada jepit-jepit unyu sama kayak Iya, gitu. Ini kalau boleh tahu siapa ya? itu Oli, Kenapa Oli ya? Kita harus kenalin her juga. puppy, lucu deh Heeh. itu. Gak dipakein baju Dior juga olinya. Takut, nanti Takut nanti ya. dicakar. Nah ini udah ada lagi gak? Udah ya. Ada Udah. kita kalau mau lihat lebih lengkapnya bisa di Instagramnya Kak Bing Bing. Beng, Kak Beng Beng di mana Instagramnya? @mangarajanegoro. @mangarajanegoro. Mungkin bisa dimunculin. cari referensi baju mungkin atau photoshoot. Kalau misalnya ada yang mau foto mungkin pengen kayak gini nih yang pernah difotoin di HN gitu, bisa juga cari di Instagram banyak. Atau Instagramnya HN juga bisa. Oh ya HN Magazine aja udah ya. Kamu langganan deh HN Magazine gitu supaya bisa lihat karyanya kakak yang satu ini Iya, gitu. thank Siapa you. tahu kamu pengen jadi seorang fashion stylist juga karena nggak cuma model ya. Setahu aku tuh fashion stylist bisa ngerjain proyekan film. Ya bener. sinetron, Bahkan aku iklan. ngerjain Miss Indonesia, Miss Oh. World, photoshoot segala macam. Itu banyak banget kesempatannya sebenarnya. Kebayaan juga ya. Iya. Dress gitu. Iya, Nikahan juga ngurusin. Enggak dong. Oh ya, siapa tahu. Ya, siapa tahu. Bahasan gue nikah. Bisa mulu jadi ya. mungkin nanti, kita nggak pernah tahu sih. Iya ya, aku pengen dong nikah tapi ala-ala Miss Indonesia gitu. Oh, Jadi bisa. aku ada di ini tempat nikah apa sih namanya? Tempat berdiri pelaminan Stage, ya. pelaminan. Lo sampai nggak tahu nama tempatnya apa. Pakai mahkota juga. Iya, jadi yang kayak pakai rambut segini kayak di curly gitu. Tapi Laras tuh cantik, bisa banget di styling. Gampang loh dia stylingin dia. Ya udah, kapan deh waktunya deh. Dia Ini tuh HN dia tuh Magazine tinggal nyebrang dia tuh nih. serba panjang, tangannya panjang, Emang badannya tangan panjang? badannya panjang. Jadi kayak pakai baju pasti bagus deh kamu. Ya aku tuh nih, ini tuh Dress gitu. apa namanya? Panjang loh badannya. Ngatung terus kalau pakai baju. Kayaknya harus di stylingin deh. Boleh Iya. banget. Jadi itulah tips-tipsnya mungkin terakhir kali Apa? Kak untuk teman-teman yang mau memulai apa namanya perjalanannya untuk menjadi seorang Kak Bung Bung ini gitu kan, menjadi seorang fashion stylist, nanti di kemudian hari mendapatkan link yang oke-oke banget. Step-stepnya tuh harus ngapain aja gitu loh. Sebenarnya banyak cara. Yang pertama, kamu bisa magang dulu di majalah mungkin, atau mungkin di TV. Jadi kamu tuh at least belajar bagaimana melihat satu produk di stylingin tuh seperti apa. Kamu kamu membangkitkan sense of stylingnya tuh seperti apa. Atau kamu bisa sekarang tuh banyak banget freelance stylist, mungkin celebrity stylist yang butuh partner juga, tim juga. Kamu bisa join ke mereka ketika kamu udah pintar. Kamu bisa bikin brand sendiri atau mungkin kamu bikin tim sendiri gitu. Jadi semuanya tuh banyak cara. Kamu bisa magang dulu lah pokoknya gitu, entah di majalah atau mungkin di freelance stylist gitu-gitu. Jadi memang sekalian bisa ngelihat flow kerjanya juga Ya ya. seperti gitu. apa. Kamu jadi lebih peka lah ngeliat satu Ya. baju gitu, untuk di Bener. twistnya tuh seperti apa, itu pasti. Benar. Dan jangan lupa cari-cari referensi di HN Itu Magazine harus ya. Banyak banget caranya untuk cari referensi. Bener. Apalagi ada social media gitu ya, sekarang udah semakin mudah lah gitu. Sesuai dengan ini nih campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia, pas banget ya, relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif banget loh orangnya ya, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring buat warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan. Ada DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar dan mau tahu detailnya seperti apa, bisa kunjungin websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu yang mau daftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa langsung mampir aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal umumin 3 orang pemenangnya di hari Rabu minggu depan ya, di @Partai Perindo Instagramnya. Jadi jangan lupa untuk di follow teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Bung Bung. Terima Semoga kasih. semakin melejit. Amin. Kamu juga. Amin. Semoga bisa di styling ya. Amin. Boleh banget. Semoga bisa apa ya, go international. Amin. Urusin Paris Doakan. Fashion Week mungkin. Amin. Ya kan? Sun. Amin. Nanti aku ikut jadi asisten juga gak apa-apa. Yang penting visanya lolos saya dulu.
Dan semoga ini menginspirasi teman-teman yang sedang menyaksikan juga ya. Dan semangat juga buat kamu ingin menjadi seorang Kak Bung Bung di kemudian hari gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang tentunya selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira, Bung Bung, signing out. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.